Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Saya Syarif HAB, Kantor Hukum Nenggala Alugoro atau yang biasa disingkat KHNA, dan masih di channel YouTube Sekret Finansial. Kemarin saya mendapatkan informasi berita. Ini berita regional, viral tenaga honorer pilih bunuh diri diduga karena teror debt collector pinjol. Senin 18 September 2023. Masih miris sekali ya adanya hal-hal seperti ini terjadi, apalagi kejadian ini terjadi pada salah satu kantor pemerintahan dan korbannya adalah pegawai dengan kontrak 5 tahun lalu dipecat karena telepon yang masuk ke kantor sudah dirasa sangat mengganggu. Yang merasa sangat mengganggu ini adalah berarti lingkaran kantor tempat yang bersangkutan kerja, gitu ya. Apalagi ini instansi pemerintahan. Harusnya orang-orang yang bekerja di instansi pemerintahan ini lebih peka, lebih memahami bahwa adanya teror itu merupakan sesuatu yang tidak benar dan tidak dibenarkan. Lalu kenapa diindahkan? Kenapa hal ini dianggapnya bisa menjadi pemicu keresahan itu? Sedangkan secara garis besar bahwa teror ya udah itu merupakan sesuatu yang tidak benar. Kan. Apalagi sampai terjadi pemecatan, terjadi pemutusan tempat kerja gitu ya. Dan alamat yang bersangkutan yang diteror juga mendapatkan pesanan fiktif jasa pesanan ojol. Sebutkan para tetangga sudah mengetahui kisah tersebut dan kadang tetangga membantu membayar pesanan ojol fiktif tersebut. Dalam satu hari ada beberapa order fiktif yang datang ke rumahnya. Teror seperti ini juga memang lagi marak. Namun sebetulnya bisa dihentikan dengan mengklarifikasikan kepada layanan pemesanan pengiriman makanan online tersebut ya, bahwa apabila ada hal-hal seperti ini mohon segera di-cancel saja atau merupakan suatu tindakan yang tidak benar juga, karena akan merugikan banyak pihak, merugikan masyarakat, merugikan driver gitu kan. Dan ini akan menjadi satu pemicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap pihak ojol ataupun pihak-pihak yang menjadi sistem dari layanan pesanan ojol tersebut. Ini menurut saya gitu ya. Dan adanya hal-hal yang dianggap sebagai teror ini kan sudah bisa dikategorikan sesuatu yang tidak benar dan tidak dibenarkan. Apalagi kembali lagi terjadi teror pinjol menyebabkan korban jiwa, walaupun korban jiwa ini juga dilakukan karena bunuh diri gitu ya. Bunuh diri dilakukan karena memang yang bersangkutan ini sudah betul-betul sangat terpuruk mentalnya. Bahkan bukan tidak mungkin hal-hal seperti ini juga bukan karena sebatas adanya teror pinjaman, tapi dia merasa seolah-olah dianggap pihak yang bersalah di satu lingkaran itu, sehingga mentalnya sangat semakin lemah, semakin terpuruk gitu kan. Nah, kategori mental yang terpuruk ini bukan karena adanya ancaman teror kepada dia yang bersangkutan secara terus-menerus, tapi adanya lingkaran-lingkaran sekitarnya yang kurang, mohon maaf ya, kurang memahami bahwa sesuatu yang tidak benar dan tidak dibenarkan kok diindahkan. Itu sih menurut saya, menurut kami. Karena bahwa yang namanya teror itu kan sesuatu yang tidak benar. Lalu kenapa dianggap bahwa hal seperti itu bisa menjadi pemicu keresahan? Kenapa nggak dihentikan dari awal gitu kan? Bagaimana caranya? Saya yakin kok banyak pihak yang memahami bahwa sesuatu yang tidak benar dan tidak dibenarkan kenapa harus diteruskan, dan bahkan menjadi suatu keresahan. Itulah yang namanya teror, teror aja, tidak ada alasan yang bahwa kebenaran bahwa dia apa yang disebutkan namanya adalah memang benar peminjam atau tidak, atau dicari informasi bahwa sebetulnya yang disebutkan namanya itu seperti apa, apakah betul meminjam atau tidak. Lah itu hanya internalnya saja gitu. Tapi pada saat adanya teror ya hentikan. Jangan diteruskan, jangan diindahkan, jangan disampaikan kemana-mana.
Cukup orang yang menerima teror itu, oh mohon maaf, karena ini merupakan bagian dari teror, tidak perlu diteruskan, tidak perlu ditindaklanjuti, tidak perlu diindahkan. Selesai kan? Sehingga keresahan itu tidak perlu terjadi. Cukup diklarifikasi kepada yang bersangkutan, lalu bagaimana evaluasi dan penyelesaian yang sebaiknya. Tidak perlu diramaikan, tidak perlu menjadi satu keresahan gitu. Itu sih menjadi bagian dari yang harus dipahami oleh banyak pihak. Apalagi ini instansi pemerintahan loh. Apalagi adanya lingkungan-lingkungan yang juga terdampak. Karena kenyamanan itu juga merupakan bagian dari kewajiban lingkaran sekitar. Karena adanya teror yang menyebutkan salah satu orang sebagai pihak yang dianggap objek dari masalahnya, itu adalah orang-orang yang ada di dalam lingkaran itu sendiri, bukan pihak yang menteror, bukan pihak yang mengatasnamakan sebagai penagih. Itu balik lagi seperti itu gitu. Itu menurut saya, menurut kami ya. Dan karena itu kami kembali menyampaikan bahwa pinjol memang sesuatu yang tidak benar dan tidak dibenarkan untuk sistem yang bisa berperan ataupun menjadi bagian dari peranan kehidupan masyarakat. Layanan pinjol itu sesuatu yang menurut kami ini tidak baik gitu. Tidak baik itu bukan karena adanya orang yang meminjam lalu menjadikannya sebuah teror ataupun adanya teror, bukan itu. Tapi pemahaman dari banyak masyarakat bahwa adanya pinjol ini memang meresahkan masyarakat, bukan hanya karena ada si penerima pinjamannya, tapi pinjol ada memang karena ingin meresahkan masyarakat. Poinnya itu. Jadi ada atau tidak adanya peminjam pada saat adanya keresahan, ya masyarakat harus bisa mengerti bahwa apabila adanya teror pinjol, sudahlah, jangan diindahkan, jangan dianggap sebagai pembenaran atas ungkapan-ungkapan si pihak orang yang menteror gitu loh. Sehingga tidak menimbulkan keresahan-keresahan berikutnya, sehingga diharapkan tidak terlalu berdampak lebih luas gitu kan. Pertanggungjawaban dari orang yang betul-betul mengakui adanya pinjamannya, ya silakan selesaikan dengan sebaiknya. Dan bagaimana caranya, terlepas adanya teror atau tidak, ya bagaimana orang yang menerima teror itu agar tidak meluas dampaknya, kan seperti itu gitu. Jadi ya balik lagi, pemahaman, pengetahuan dan pengertian dari banyak pihak atas adanya hal seperti ini ya harus betul-betul menjadi acuan, menjadi pembelajaran buat kita semua gitu ya. Bahwa sederhananya begini, pada saat ada orang berhutang, hampir sebagian besar di lingkaran kita itu adalah orang yang memiliki hutang ya. Pada saat adanya hutang yang terjadi pada masyarakat, apakah hutang itu boleh diancam, boleh ditekan, dan boleh diteror? Tidak mungkin ada. Karena adanya ancaman, adanya teror itu merupakan satu tindakan yang tidak benar dan tidak dibenarkan, dan merupakan bagian dari pelanggaran hukum. Pada saat adanya pelanggaran hukum lalu diindahkan, aduh ini lucu gitu kan, apalagi terjadi pada instansi pemerintahan. Kan seperti itu ya. Jadi sekali lagi kami mengharapkan pada banyak masyarakat, instansi pemerintahan, tempat kerja, perusahaan yang menaungi banyak karyawan kerja gitu kan, harus bisa memahami bahwa pada saat adanya teror, ancaman ataupun tekanan yang terjadi yang mengatasnamakan siapapun, yang mengatasnamakan pihak penagih sekalipun, menyebutkan orang di dalamnya yang ada di dalam lingkaran perusahaan ataupun lingkaran instansi ataupun lingkaran masyarakat, apapun alasannya, itu sesuatu yang tidak benar dan tidak dibenarkan dan tidak perlu diindahkan. Itu aja poinnya. Karena hal-hal seperti itu akan menjadi keresahan-keresahan berikutnya, sehingga secara tidak langsung keresahan itu seolah-olah ditimbulkan oleh lingkaran-lingkaran itu sendiri gitu ya. Keresahan itu timbul karena lingkaran itu sendiri
yang dipicu oleh adanya oknum yang menteror dan mengancam. Jadi ya mohon maaf lah. Sekali lagi kami mengharapkan kepada seluruh masyarakat sih agar adanya teror, ancaman, tekanan ini anggaplah bahwa itu sesuatu yang tidak, ya bukan dianggap ya, itu sesuatu yang tidak benar dan tidak dibenarkan, tidak perlu diindahkan. Berkali-kali saya menyampaikan ini. Dan pinjol itu memang hanya meresahkan. Pinjol itu hanya salah satu layanan yang memang sengaja menjebak masyarakat. Pinjol itu menganggap bahwa masyarakat akan dijadikan sistem, sehingga masyarakat yang sudah masuk di dalamnya tidak hanya orang yang melakukan pinjaman, tapi lingkarannya akan dijadikan sistem oleh mereka sebagai bagian dari tindakan-tindakan yang menguntungkan ataupun membuat satu keuntungan pada si pinjol, sistem pinjol itu sendiri. Dan tentu ini juga harus dipahami oleh, mohon maaf ya, pihak berwenang terkait pun harus sesegera mungkin mengambil sikap adanya dampak-dampak pinjol yang seperti ini. Jadi ya harapan kami bahwa pihak yang terkait ini mampu mengambil sikap yang lebih sesuai, masyarakat mampu memahami apabila adanya hal-hal yang seperti ini harus seperti apa dan bagaimana gitu kan. Dan tentu kriteria-kriteria ini juga akan menjadi pembelajaran buat semua. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran buat semua ya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.